Ta'budun. Kata Allah, aku nggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka kalau kita nyembahnya nyembah siapa? Allah. Tujuan kita pada siapa? Allah. Maka jangan pernah nanti ada penyerta-penyerta, motif-motif lain yang menyertai ibadah kita sehingga keluar dari fokus, keluar dari tujuan asal. Karena tidak sedikit nanti ada orang yang ingin ibadahnya seharusnya dilihat Allah, karena Allah. Ibadah yang dikerjakan karena ingin diperhatikan Allah, sifatnya disebut ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis Muslim berhadis yang ke-8. Engkau berusaha menyembah Allah dan merasa diawasi sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Itu ihsan namanya. Nah, ibadah yang ingin dilihat oleh makhluk bukan Khalik disebut riya namanya. Riya. Imam mimpin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maghrib, bagus. Bapak komen setelah sholat, Masya Allah Ustaz, tadi bagus sekali suaranya, mudah-mudahan Ustaz dijaga. Isya ditambahin cengkoknya dikit karena pujian tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan, karena tujuan untuk didengar oleh orang yang tadi, atau ingin kelihatan oleh yang lain, saya pun bisa sholat berjamaah. Maka ingin dilihat disebut dengan riya, ingin didengar disebut dengan sum'ah. Itu yang menggeser dari ihsan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Riya itu pengen dilihat orang, bahasa kekiniannya pencitraan. Paham? Sedekah karena pencitraan. Bapak, ada Masjid Miftahul Jannah di Gede Bage akan renovasi, saya yang tanggung semuanya, saya kasih 1 miliar, tapi tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke, ini Haji Fulan, misal. Nah, itu riya namanya. Itu mencampur sesuatu dari yang pokok. Kalau kita ingin tepikan, berusaha lillah, sifatnya disebut dengan ikhlas. Orang yang berusaha mewujudkan itu, berusaha, namanya mukhlis, jamaknya mukhlisin. Nah, kita itu diperintahkan oleh Allah sepanjang ibadah, usahakan yang ikhlas. Jadi usaha kita yang dilihat oleh Allah, nanti Allah yang ngasih hasilnya. Orang yang berusaha untuk ikhlas disebut mukhlis, jamaknya mukhlisin. Turun surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kalau sudah dapat ikhlas itu diberikan oleh Allah dalam hati. Kalau sudah ada dalam hati, nggak pamrih. Dia nggak mikir apa-apa. Yang penting Allah ridha. Jadi walaupun dia ngasih ketahuan orang, dia udah nggak peduli dengan orang. Jadi ada level seperti itu ada. Sudah nggak ngaruh, mau muji mau enggak. Kadang-kadang dia potong. Akhi, wah antum itu, ya udah. Itu mah rezekinya dia aja, dititipin Allah sama saya. Kalimatnya itu sudah nyaman, tertanam dalam jiwanya. Fokus tujuan ibadah hanya lillah. Kalau sudah Allah berikan sifat ikhlas itu, berubah dari mukhlis menjadi mukhlas. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Tuh, mukhlis, ada mukhlas. Kalau sudah mukhlas, maka tingkat ini adalah tingkat di antara yang tertinggi dari hamba Allah yang sulit ditembus oleh setan. Jadi setan itu kalau sudah ketemu orang mukhlas, dia sudah give up. Nyerah dia. Memang dia masih menggoda untuk menunaikan tugas gitu kan. Ya, tapi tugasnya menjadi formalitas karena nggak bisa ditembus. Itu sudah pengakuan setan sendiri. Ada di mana? Di surah 15 ayat ke-40. Nah, Quran surah Al-Hijr surah 15 ayat 40.